Kak Sherly. Halo. Sherly, aku sebelumnya mau ngucapin terima kasih ya karena kamu udah mau menyempatkan waktunya untuk cerita sama aku. Sekarang kamu boleh menceritakan apapun yang sedang kamu rasakan, entah itu keluarga, pertemanan, atau pacaran. Tentang pacar kamu juga nggak apa-apa. Kamu tenang aja, kamu bisa nyeritain semuanya dengan jujur, dengan nyaman, karena semua yang kamu ceritakan itu akan dijaga kerahasiaannya. Kira-kira sekarang kamu cerita tentang apa nih? Oke, jadi sekarang aku mau cerita tentang keluarga. Boleh? Keluarga kamu? Iya. Boleh. Karena kamu kan mau cerita tentang keluarga nih. Coba dong kamu ceritakan bagaimana sih hubungan kamu dengan keluarga kamu, khususnya dengan ayah atau dengan ibu kamu selama di rumah tuh kayak gimana? Aku nggak deket sama papa karena papa tuh mungkin aku nggak tahu emang karena dia orang Betawi atau emang dari sifatnya dia yang papa tuh kasar kalau misalnya lagi marah-marah. Makanya tuh aku kurang suka berinteraksi sama papa, apalagi kalau misalnya nih aku salah dikit itu dia pasti marah. Kalau nggak marah ngelempar barang, banting barang, ya itu makanya aku nggak suka. Maksudnya kayak jarang terlalu interaksi sama papa gitu. Sampai ngelempar barang gitu? Iya, waktu itu sih pernah ya aku salah. Oh iya, aku lupa bales chat. Iya. Itu kan aku lagi belajar di sekolah. Dia marah, HP aku dibanting nyampe rumah gitu. Terus aku udah jelasin, aku minta bantuin mama buat jelasin ke papa kalau misalnya tuh aku di sekolah nggak megang HP, emang belajar. Mungkin papanya keras kepala, jadi udah dia marah. Marah sampai segitunya? Iya. Tapi kalau mama kamu? Emang enggak sih, cuman kadang mama tuh marah kalau misalnya lagi ada kesalahan aku aja. Tapi selebihnya sih enggak marah. Cuman aku tuh kalau papa kadang lebihnya ke mama dibanding ke papa. Cuman kalau misalnya ke papa itu kalau misalnya lagi minta ongkos ataupun ada keperluan lainnya itu. Oh, berarti kamu lebih dekat sama mama kamu dibanding sama papa kamu ya? Iya. Tapi kalau misalnya aku kadang minta keperluan juga nih ke papa, kayak misalnya minta uang SPP atau minta yang lain, itu tuh kadang nggak dikasih. Kadang tuh dia tuh buat keperluan dia lainnya, aku nggak tahu buat apa. Nah makanya tuh kadang seringnya aku tuh minta ke nenek mamanya mama aku gitu. Terus boleh nggak sih kamu ceritain gimana sih cara kamu itu menghabiskan waktu bersama keluarga kamu di rumah kayak gitu? Apa yang sering kamu lakuin sama keluarga di rumah? Apakah ngobrol atau kumpul bareng atau kayak gimana? Aku tuh jarang di rumah, makanya tuh kalau misalnya lagi ngobrol sama keluarga tuh kalau misalnya lagi ada yang mau diomongin aja. Terus kalau misalnya kayak pulang sekolah nih, kadang ngobrol-ngobrol random sama mama sama papa. Tapi itu tuh juga nggak jarang, karena tuh akunya yang nggak betah di rumah, papanya yang kadang kerja. Ya, nah terus kalau misalnya ngomong sama papa tuh susah tahu, dia tuh dikit-dikit marah, jadi tuh nggak bisa ada satu kalimat yang salah dikit, pasti dia tuh bakal marah banget. Itu makanya ngobrol tuh kalau lagi ada acara-acara penting dong, tapi selebihnya sih enggak, karena tuh aku mama papa itu tuh jarang banget ada di rumah. Mama kamu kerja? Iya dulu, tapi sekarang kan udah nggak kerja. Ya aku tuh lebih sering ngobrol sama mama dibanding sama papa. Tapi ada nggak waktu buat kalian bareng-bareng? Ada tapi jarang gitu? Ya ada tapi jarang, karena kan kebanyakan papa tuh kerja, jadi tuh papa jarang di rumah. Papa aja kadang pulangnya malam, pulang kerja. Jadi tuh papa pulang, kita udah tidur. Terus besok paginya tuh aku berangkat sekolah, ya udah jadi tuh jarang ketemu. Terus pernah nggak sih kamu kayak tadi kan kamu ceritain ya ayah kamu tuh agak sedikit kasar ya? Iya. Kamu pernah nggak sih ngalamin kayak perlakuan kasar dari anggota keluarga kamu, khususnya dari ayah kamu gitu? Iya pernah, dari papa. Dulu waktu aku sekolah di sekolahan lama di SMK. Kamu cerita pelan-pelan aja ya, aku dengerin. Waktu itu sekolah di sekolah lama di SMK. Itu kan pagi-pagi mau berangkat sekolah, aku ngeledekin adik aku. Terus papa marah, mungkin masih pagi, sekarang mungkin masih kurang mood pagi-pagi. Nah terus rok aku dilempar pakai puntung rokok. Seriusan? Iya, rok sekolahnya. Terus habis itu rok sekolahnya bolong. Cuman waktu itu tuh aku belum ada rok ganti, belum dibeliin. Akhirnya aku sekolah itu mana hari Senin, upacara, ya udah jadi aku pakai rok yang itu. Terus waktu itu juga pernah berangkat sekolah, aku iseng juga ke adik aku lagi 2 kali ngajakin bercanda. Aku disiram pakai air teh panas sampai air kopi gitu. Aku lupa, kayaknya air kopi panas deh gitu tuh. Apa lagi kesel juga.
Terus waktu itu juga pernah pas main sama teman aku ke bioskop. Itu kan aku awalnya marah-marah karena nggak dibolehin main. Aku tuh bosen di rumah. Ya aku juga sih yang main asal, dia terlalu maksa banget buat keluar. Pas pulang-pulang, jadi tuh bioskop itu tuh yang selesainya tuh malam, selesai jam 12. Dia marah karena aku mainnya maksain, belum diizinin. Udah itu HP aku disita, nggak dikasih ongkos jajan, nggak boleh keluar lagi. Udah di rumah aja. Tadi kan kamu udah jelasin ya ada beberapa kejadian sedikit kekerasan dari ayah kamu. Iya. Gimana sih perasaan kamu ketika ngalamin hal tersebut gitu? Apakah sedih atau kecewa atau jadi sebel nih sama ayah kamu atau gimana? Aku kadang sedih juga, tapi lebih banyak kesel karena tuh dia tuh kasar tuh bukan ke aku doang, kadang ke mama, kadang ke dede, tapi dia tuh lebih kasar ke mama. Dia tuh kalau misalnya ke mama main tangan. Iya, main tangan. Kalau Ada kejadian nggak? waktu itu pernah di rumah lama Ya. itu gara-gara masalah ekonomi. Itu tuh pernah mama tuh jidatnya ditonjok atau di apa gitu, terus lempar-lemparan barang pakai magicom. Akhirnya magicomnya tuh rusak. Tapi papa kalau ke aku tuh mainnya tuh benda bukan tangan, ngelempar ke akunya. Cuman aku tuh nggak lebih sering sedih kalau misalnya dipukulin. Aku tuh lebih ke kesel pengen banget. balas atau Iya, rasanya tuh pengen balas. Soalnya setiap papa marah, aku tuh nggak pernah jawabin atau apa, karena kalau misalnya aku jawabin dia tuh malah makin jadi gitu. Jadi aku kalau misalnya dia lagi kayak gitu, aku tuh lebih ke kesel. Tapi dari ayah kamu yang kayak gitu, ada nggak sih kasih sayang yang pernah dia kasih ke kamu gitu? Biasanya kasih sayang apa, bentuk apa? Pernah. Apa? Papa kan kadang marah-marah, tapi kalau misalnya ada sesuatu yang aku minta, kayak sekarang nih TKA kan HP aku rusak nih, terus HP papa tuh juga HP lama yang nggak bisa buat Google. Terus aku bilang mau HP, terus papa nih usahain nyari uang karena tuh sekabulan ini tuh juga mau buat bayar kontrakan. Terus nggak dapet nih uangnya, dia bilang ke aku. Terus pas hari Senin masuk sekolah, ternyata TKA-nya tuh main komputer, alhamdulillah. Terus aku bilang ke papa nggak jadi pakai HP, jadi nggak usah beli HP karena ulangan main komputer. Terus papa bilang ya udah nanti bulan depan kalau misalnya ada rezeki lagi, kalau udah bayar kontrakan, beli HP yang Android yang second gitu. Tapi kalau kayak meluk kayak gitu pernah nggak? Nggak pernah. Aku nggak suka peluk-peluk gitu di keluarga. Iya, aku nggak physical touch, nggak suka peluk-peluk di keluarga. Sama mama sama papa aku nggak suka. Tapi kalau misalnya sama adik aku, mungkin karena masih kecil ya, nah itu kadang aku suka. Kalau misalnya kayak dia ngasih kalimat-kalimat manis, nggak, aku malah kayak ilfil gitu. Iya, nggak tahu kenapa aku kayak apa sih, mungkin karena dia, aku tuh orangnya nih kalau misalnya dia laki-laki terus mungkin aku udah nggak suka digituin lagi, bukan kayak anak-anak. Aku tuh nggak suka, nggak tau kayak ilfil udah gitu. geli ya. Iya. Tapi emang ayah kamu tipikal yang nggak physical touch juga kan dia? Nggak. Malah dia pernah bilang katanya papa tuh pengen kalau jalan sambil ngerangkul aku. Iya, terus aku bilang, terus aku diem aja tuh karena papa tuh tahu aku nggak suka dipegang-pegang kayak gitu. Terus nggak pernah tuh dia ngerangkul selama kamu sekarang ini? Atau dari dulu nggak pernah? Dari dulu sih pernah, mungkin waktu pas SMP sama pas terakhir itu kelas 10 SMA. Terakhir itu. Apa itu dia ngerangkul? Iya, sebenarnya tuh papa masih pengen sampai sekarang. Cuman akunya aja yang aku pengen juga, cuman kayak gengsi. apa ya? Iya, gengsi. Gengsi, sama-sama gengsi berarti ya. Coba sekarang ceritakan gimana sih situasi di rumah kamu? Apakah itu mempengaruhi suasana hati kamu atau perilaku kamu di sekolah? Gitu tuh mempengaruhi nggak sih? Iya, kalau misalnya di rumah kayak misalnya habis berantem nih, itu tuh di kalau misalnya aku lagi di luar, lagi di sekolah atau lagi main, itu tuh nggak ngaruh karena aku orangnya tuh nggak bisa nggak ceria. Oh, ceria kamu ya? Iya, jadi tuh kalau misalnya aku nggak ceria lagi di sekolah ataupun lagi mana, itu malah justru aku malah kepikiran. Jadi tuh aku ceria buat nutupin itu semua. Jadi kalau aku misalnya malah sedih, malah murung, itu malah makin keinget dan aku nggak mau inget itu. Terus kalau misalnya keadaan di rumah itu tuh
sesuai. Kalau misalnya papa pulang kerja capek, ada rumah yang berantakan ataupun kayak piring yang belum dicuci, itu pasti dia marah. Papa tuh hampir setiap hari marah tahu, apa ada aja yang dimarahin, ada aja. Terus waktu itu pernah marah juga gara-gara lupa beli kerupuk doang. Oh iya? Kayak gimana? Iya, itu dia marahnya tuh sampai ada aja kata-kata toksik kayak anjing lah. Iya, sampai sumpah, kayak gitu? bener. Dia tuh kasarnya tuh kasar banget, tapi tuh kadang kalau lagi baik-baik gitu. Tapi kebanyakan Kasar. marahnya Iya, gitu. kebanyakan marah. Terus kalau misalnya papa lagi kayak gitu tuh, aku sama mama tuh diam. Terus kadang nanti suasana rumah tuh hening. Terus kadang suasana rumah tuh juga lebih banyak sama emosionalnya papa. Terus papa tuh kalau misalnya marah lebih sering naik ke lantai atas buat sendiri, atau enggak dia keluar rumah, atau enggak nggak pulang gitu. Sempat nggak pulang? Pernah waktu malam minggu itu dia nggak pulang. Kenapa tuh? Itu yang gara-gara kerupuk. Gara-gara kerupuk nggak pulang? Iya, nggak pulang gara-gara itu. Katanya nggak ada inisiatif. Itu dia papa tuh posisi lagi minum. Terus? Makanya otaknya tuh ngeblank. Makanya jadinya tuh marah. Mungkin setengah sadar kali ya. Iya. Tapi nanti kalau misalnya dia habis marah kayak gitu nih, kalau posisi lagi minum, kalau misalnya udah mendingan, dia tuh lupa apa sama yang dia lakuin gitu. Tapi dia bisa cairnya tuh biasanya gimana tuh? Biar dia cair, biar nggak marah-marah. Biar dia share. Kadang dia Apa tuh nyanyi sendiri? ngerokok. Oh, ngerokok. Iya. Papa nih kadang kalau misalnya habis minum nih, nunggu beberapa lama, aku nggak tahu apa yang dia lakuin biar dia nggak marah-marah lagi. Karena kalau misalnya papa lagi minum, aku tuh nggak ada di situ karena kan bau ya kak, alkohol. Nah aku nggak mau nyium baunya, jadi tuh aku kadang pergi entah main, entah di rumah, pokoknya tuh nggak pernah deket sama papa kalau papa lagi kayak gitu. Sering kayak gitu. Iya, katanya itu tuh setiap malam, makanya sampai sekarang Setiap juga tahu. malam? Iya, katanya kalau misal papa nggak kayak gitu badan sakit. Makanya kalau misal di depan teman-teman aku tuh papa baik banget kan, kita di depan kakak. Iya baik banget. Biasanya tuh kadang galak. Papa tuh kalau lagi galak-galak, kalau lagi baik-baik. Cuman aku nggak suka sama sifatnya tuh yang belum bisa dijauhin. Kayak masih suka minum, kasar, kayak gitu. Tapi dia minum di mana? Di area rumah? Kadang Atau di tuh rumah? kadang tuh di rumah temennya, nggak tahu di mana deh. Kadang tuh di rumah temennya. Itu tuh kadang habis pulang kerja tuh masih sempat kayak gitu. Makanya yang aku bilang kalau misalnya pulangnya tuh selalu malam, itu pulang terakhir jam 3. Terus kalau itu kadang nggak pulang jam 12, jam 1 gitu. Nah, tapi kan pasti di sisi lain kamu ngerasa, walaupun kamu ceria nih, kan pasti ada rasa sedih dong. Ada rasa kayak takut atau rasa-rasa kesepian gitu kan. Nah, biasanya nih kalau kamu lagi ngerasa sedih, takut, atau kesepian, apa sih yang kamu lakukan untuk menenangkan diri kamu gitu? Aku kalau misal lagi sedih, kesepian, aku keluar rumah. Kan yang tadi aku bilang, aku orangnya tuh jarang ada di rumah. Jadi tuh kadang entah aku yang ngajakin teman atau kadang ada temen yang ngajakin buat keluar. Karena kalau misalnya aku lagi kayak gitu di rumah, itu tuh kayak lagi di neraka. Aku tuh nggak betah. Makanya aku tuh lebih suka di luar. Makanya tuh kalau aku bilang ke teman-teman aku lagi libur mau nginep aja. Terus aku tuh kadang pulangnya malam. Terus kalau nggak pulang sekolah main dulu gitu. Karena yang nggak tahu, nggak betah aja di rumah. Karena kalau misalnya pulang pasti ntar ada aja entah papa marah ataupun apapun itu. Aku kadang juga kasihan sih sama mama, dimarahin mulu sama papanya aja. Kamu pernah lihat langsung gitu dimarahin? Pernah. Itu tuh kalau misalnya mama papa berantem langsung depan aku, depan adik iya? aku. Iya, makanya aku tuh kayak ngerasa apaan sih nih papa, depan dede kayak gitu kadang. Oh, itu yang bikin kamu gak betah ya di rumah. Jadi kamu lebih milih untuk main, nginep kayak gitu ya. Tapi mama kamu marah gak kalau kamu main gitu? Enggak sih, mama gak pernah marah. Cuman kadang kan aku izin ke mama. Cuman yang ribetnya itu tuh papa. Kalau misalnya aku di rumah terus disuruh keluar, gak keluar suruh pulang, kayak gitu kan. Jadi aku bingung ya, ini harusnya gimana sih? Nah, kira-kira dengan keadaan keluarga kamu
yang mungkin semua orang juga mungkin nggak mau ya kayak gitu, termasuk kamu. Ya, Nah, kira-kira seperti apa sih hubungan keluarga yang kamu inginkan sebenarnya gitu? aku tuh bukan mau keluarga yang kaya, cuman sederhana tapi tuh tenang rumahnya, yang enggak isinya emosi, yang enggak marah-marah, maksudnya tuh tenang aja gitu. Aku pengen banget ngerasain sehari itu tuh, sehari tuh nggak pernah tenang tahu rumah. Oh iya. Iya, makanya sehari tuh pasti papa ada aja yang dimarahin. Makanya tuh aku keluar main itu tuh nyari ketenangan doang, karena tuh di rumah tuh nggak ada. Berarti kamu sebenarnya cuma pengen ketenangan ya, pengen kayak kumpul gitu bareng sama keluarga. Iya, ngobrol iya apa. itu. Nah, kira-kira apakah kamu itu merasa bisa terbuka nggak sih dan cerita gitu kepada orang tua tentang apa sih yang sedang kamu rasakan sebenarnya gitu? Aku tuh pengennya kayak gini loh papa, aku tuh pengennya kayak gini loh mama sebenarnya. Enggak, aku nggak terbuka ke mama papa. Jadi kalau misalnya ada masalah kayak di sekolahan, masalah apapun, kayak masalah tentang pacar, teman ataupun hal-hal lain, itu tuh kadang aku nggak cerita ke mama papa karena nggak tahu, aku nggak seterbuka itu sama orang tua. Jadi tuh kadang ya udah pendam sendiri aja. Ya jarang, intinya aku jarang cerita ke mama papa. Jarang. Tapi ke orang lain suka cerita nggak keadaan kamu? Nggak semuanya aku ceritain sih, nggak, jarang ada yang tahu ceritanya. Jadi tuh orang luar tuh taunya ya udah aku ceria. Iya, taunya ceria. Nah, kira-kira bagaimana sih pengaruh perlakuan ayah kamu itu terhadap cara kamu memandang diri kamu? Apa kamu kayak ngerasa jadi gak berharga gitu gara-gara ayah kamu kayak gitu, atau ngerasa kayak gimana? Iya, aku malah jadi ngerasa insecure. Terus kalau misalnya papa kayak gitu, katanya kan pasangan anak perempuan ngaruh sama sikap ayahnya. Iya, itu cerminan ayahnya. Iya, cerminan ayah. Mana kan aku pernah pacaran 2 kali, itu sama banget dua-duanya. Iya, persis banget sama yang sekarang juga. Persis banget, plok ketiplok, udah gak ada beda-bedanya. Lo jadi insecure, overthinking kan? Iya, makanya tuh kalau misalnya papa kayak gitu terus dapet cowok yang kayak gini tuh aku bingung, aku ngandalin diri aku tuh kayak gimana. Karena tuh aku kadang cuman punyanya tuh mama gitu. Oh, kamu jadi takut, jadi insecure, takut kalau pasangan kamu nanti seperti ayah kamu kayak Terus gitu. bahkan tuh kalau papa ngomong aja nih, aku kaget karena kebiasaan pakai nada tinggi, udah mau takut dipukul, dia ngambil anduk aja tuh kaget aku, karena aku kira dia tuh mau mukul atau mau ngapain gitu. Saking sering marah-marah Iya, berarti. trauma aku. Oh, jadi trauma juga Iya. berarti ya. Nah, kira-kira siapa sih orang yang paling membuat kamu itu merasa aman dan juga didengar gitu ketika kamu sedang merasa sedih sama situasi keluarga kamu? Sebenarnya cowok aku, cuman karena dia sama kayak papa, tapi sama kayak bapak kamu? tapi nggak kasar dia. Dia kasarnya kadang di mulut, tapi kalau di tangan, waktu itu di tangan terakhir berantem. Iya, dia main dong. di apa ya, didorong kan, jadi kan aku nahan tangan aku tuh kepelintir karena dia emosi. Iya, sumpah. Terus dia udah ditarik temennya, terus biar aku tuh nggak narik tangan dia tuh ngedorong perut aku. Kalau misalnya cowok aku tuh kalau misalnya toksik, iya toksik juga sama kayak papa, tapi yang nggak toksik berlebihan. Sebenarnya tuh kalau tempat orang paling nyaman tuh iya cowok aku, cuman karena dia kayak gitu ya udahlah, jadi aku nggak ada yang ternyaman sekarang, netral aja, sendiri aja ya. Iya, sendiri. Oh, netral. Oke, baik. Nah, sekarang menurut kamu nih, apa sih yang bisa dilakukan agar hubungan di rumah kamu itu jadi lebih kayak hangat dan juga saling mendukung gitu? Kira-kira apa sih yang harus dilakukan? Apa ya, sebenarnya sih apapun bisa, cuma tergantung papanya. Papa kamu ya? Iya, kalau misalnya dia susah tahu ngomong sama papa, jadi tuh dia tuh nggak bisa dinasehatin orang. Dia tuh kalau misal salah dikit kita marah, dia malah lebih marah. Kayak gitu. Makanya sebenarnya tuh kalau misalnya ketenangan di rumah itu tuh kalau pas papa lagi kerja. Kalau misalnya aku, mama, dan adik aku lagi bertiga aja di rumah, tuh kadang tenang. Kadang tuh kita nonton, ngomong-ngomong, makan bareng ataupun apa, itu kan kadang tenang ya. Terus kalau misalnya papa udah pulang, udah itu meledak langsung di rumah. Nah, jadi intinya kamu tuh apa sih yang kamu harapkan dari ayah kamu? Kamu tuh pengen ayah kamu kayak gimana? Aku tuh pengen papa tuh berubah, kayak
sebenarnya nggak full berubah banget tuh nggak apa, cuman kayak kurangin emosionalnya aja, kurangin marahnya. Tapi kayaknya emang nggak bisa deh, emang dari dianya yang udah marah kayak gitu. Udah watak. Tapi kalau misalnya marahnya papa itu semuanya tuh tergantung uang. Kalau papa, iya papa tuh bener uang uang uang. Jadi kalau misalnya nih posisi dia lagi banyak uang, itu dia nggak marah. Tapi kalau misalnya uang lagi menipis itu dia pasti marah banget. Apalagi kalau misalnya lagi nggak ada uang, itu dia marahnya tuh bener-bener yang marah banget. Makanya aku cuma pengen tuh papa tuh berubah, tapi berubahnya tuh kalau misalnya nggak bisa semuanya, nggak kurangin marahnya aja sih gitu. Tadi kan bilang kalau dia tuh nggak marah-marah kalau lagi ada uang. Nah, kamu bisa coba tuh coba berdoa sama Allah, minta biar rezeki ayah kamu tuh dilancarkan, biar dia bisa berubah, bisa lebih baik lagi, biar nggak kasar lagi sama kamu kayak gitu. Udah kak, aku tuh sering banget minta sama Tuhan biar rezekinya tuh lancar, terus biar papa berubah. Cuman karena papanya kayak gitu, jadi tuh mungkin Tuhan ngasihnya juga ngapain sih ngasih orang dia injak kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya aku doang yang berdoa tapi papanya masih kayak gitu, kayaknya itu nggak bakal mempan kak doanya kalau misalnya dari papanya masih sifatnya kayak gitu. Ya udah, intinya semoga ayah kamu bisa berubah ya deket-deket ini, dan kamu juga harus sabar ya. Kamu sekarang kelas berapa? Sekarang aku kelas 3 SMK, udah mau lulus. Bisa nanti cari kerja ya. Iya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih sama kamu karena kamu udah mau sharing, kamu udah mau cerita. Aku sangat mengapresiasi karena nggak semua orang itu bisa terbuka kayak kamu. Dan aku juga jadi tahu apa masalah kamu, apa yang sedang kamu rasakan di keluarga kamu gitu. Nah, semoga dengan kamu cerita ini kamu bisa lebih lega, kamu bisa lebih tenang gitu. Dan kalau misalkan nanti ada yang mau kamu ceritakan lagi, kamu bisa hubungin aku lagi ya, Ser. Iya kak, sama-sama. Terima kasih juga ya udah dengerin cerita aku. Makasih juga udah sarannya. Iya, sama-sama. Aku juga makasih ya kamu udah mau cerita sama aku. Sama-sama.